Ereksi lemah, cepat hilang, atau sulit terjadi bisa jadi bukan karena stres, bukan karena usia, dan bukan karena hormon. Mungkin penyebabnya sesederhana ini. Kamu kurang minum air. Kedengarannya sepele, tapi dehidrasi ternyata bisa berdampak langsung pada sirkulasi darah, energi, bahkan kemampuan ereksi pria. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60-70%, tergantung usia dan komposisi tubuh. Ketika kadar air menurun, tekanan darah ikut turun, volume darah berkurang, dan akhirnya aliran darah ke area penis pun tidak seoptimal seharusnya. Jadi ya sesuatu yang sesederhana segelas air putih bisa mempengaruhi performa seksual pria. Tapi bagaimana tepatnya air berpengaruh pada ereksi? Dan seberapa banyak air yang benar-benar kita butuhkan setiap hari? Kita bahas semuanya di episode kali ini. Minum air mempengaruhi ereksi dan cara minum yang benar. Mari kita mulai dari dasar. Ereksi adalah hasil kerja sistem sirkulasi darah. Ketika pria terangsang, otak mengirimkan sinyal ke pembuluh darah di penis untuk melebar, lalu darah mengalir dan mengisi jaringan ereksi. Agar proses ini berjalan lancar, tubuh butuh volume darah yang cukup dan tekanan yang stabil, dua hal yang sangat tergantung pada air. Ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi ringan sekalipun, darah menjadi sedikit lebih kental. Tekanan darah pun bisa menurun, jantung harus bekerja lebih keras, dan sirkulasi ke organ vital jadi tidak seefektif biasanya. Efek akhirnya, ereksi menjadi lebih sulit, lebih lemah, dan cepat hilang. Menurut sebuah penelitian kecil dari European Journal of Clinical Nutrition 2013, dehidrasi ringan bisa menurunkan performa kognitif dan menyebabkan penurunan kadar nitrik oxide, NO, zat alami yang melebarkan pembuluh darah. Tanpa cukup NO, pembuluh darah di penis tidak bisa terbuka sempurna, sehingga aliran darah pun terganggu. Artinya, hanya karena kurang air, tubuh bisa kehilangan kemampuan fisiologis yang dibutuhkan untuk ereksi. Kadang kita tidak sadar sedang kekurangan cairan. Tubuh tidak selalu memberi sinyal lewat rasa haus. Ada beberapa tanda yang sering diabaikan. Pertama, urin berwarna kuning pekat dan berbau kuat. Kedua, mulut kering atau bibir pecah-pecah. Ketiga, kelemahan terutama di sore hari. Keempat, pusing ringan atau sulit fokus. Dan kelima, otot kaku atau kram. Semua ini menandakan tubuh kekurangan air. Dan ketika sistem peredaran darah mulai melambat, tentu saja efeknya tidak hanya dirasakan di otak atau otot, tapi juga pada kemampuan ereksi. Sebuah studi dari Journal of Urology 2018 menyebutkan bahwa bahkan penurunan hidrasi sebesar 2% dari berat tubuh dapat mengurangi fungsi sirkulasi hingga 10-15%. Itu angka yang signifikan dan cukup untuk memengaruhi performa seksual pria. Sekarang kita bahas sedikit sisi ilmiahnya. Air berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Elektrolit ini membantu jantung memompa darah dan mempertahankan tekanan darah yang sehat. Saat tubuh kekurangan cairan, volume plasma darah menurun. Ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Selain itu, air juga mendukung proses pembentukan nitrik oxide atau NO, senyawa yang memungkinkan pembuluh darah untuk melebar saat ereksi. Jika tubuh dehidrasi, produksi NO menurun, arteri menjadi lebih kaku, dan respons ereksi menjadi lebih lambat. Bahkan, ada temuan menarik dari riset di The Journal of Sexual Medicine 2019 yang menunjukkan bahwa hidrasi optimal dapat meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah hingga 20%. Dengan kata lain, cukup minum air bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga untuk performa seksual. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak air yang sebenarnya dibutuhkan tubuh? Kebutuhan cairan memang bervariasi, tapi secara umum, pria dewasa membutuhkan sekitar 2,5 hingga 3 liter air per hari, atau sekitar 8 hingga 10 gelas.
Namun yang lebih penting dari jumlahnya adalah cara kita meminumnya. Berikut beberapa cara minum yang benar agar hidrasi benar-benar membantu sirkulasi dan fungsi ereksi. 1. Minum perlahan, bukan sekaligus banyak. Tubuh menyerap air lebih efektif saat diminum sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan sekaligus 1 botol besar. 2. Mulai pagi dengan air putih. Setelah bangun tidur, tubuh cenderung kekurangan cairan karena tidak minum selama 6 hingga 8 jam. Minum 1 hingga 2 gelas air suhu ruangan membantu mengaktifkan sirkulasi dan sistem metabolisme. 3. Minum sebelum merasa haus. Haus adalah tanda bahwa tubuh sudah dehidrasi ringan. Jadi, biasakan minum air secara teratur setiap 1-2 jam. 4. Batasi minuman manis dan kafein berlebih. Kopi, teh, dan minuman berenergi memiliki efek diuretik. Artinya, membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. 5. Perhatikan warna urin. Jika warnanya jernih atau kuning muda, berarti hidrasi cukup. Jika mulai pekat, itu tanda tubuh butuh lebih banyak air. Dan satu catatan tambahan, air dengan sedikit kandungan mineral alami seperti magnesium dan kalium, misalnya air mineral berkualitas atau air kelapa muda, bisa membantu memperbaiki keseimbangan elektrolit, yang juga mendukung fungsi otot dan pembuluh darah. Kalau kita rangkum, pengaruh air terhadap ereksi bisa dijelaskan lewat 3 mekanisme utama. 1. Menjaga volume dan tekanan darah agar sirkulasi ke penis tetap optimal. 2. Mendukung produksi nitric oxide, zat yang membuat pembuluh darah melebar saat ereksi. 3. Menstabilkan energi dan hormon, karena hidrasi yang baik membantu kerja sistem saraf dan metabolisme tubuh. Dengan kata lain, air bukan hanya kebutuhan dasar tubuh, tapi juga bahan bakar vitalitas. Tanpa cukup air, tidak peduli seberapa baik pola makan atau olahraga Anda, sirkulasi darah tidak akan bekerja sempurna. Jadi, sebelum mencari suplemen atau obat kuat, mungkin langkah pertama yang paling sederhana adalah memastikan apakah Anda sudah cukup minum air hari ini? Air adalah simbol kehidupan, tapi juga bisa menjadi pondasi vitalitas pria. Mulailah dari hal sederhana, minum dengan cukup, minum dengan sadar, dan minum dengan cara yang benar. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih percaya diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sehat Santai. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan episode ini ke teman kamu yang perlu mengingat betapa pentingnya air. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap santai, dan rawat tubuhmu dengan kesadaran.